Saya Faizal Muhammad, lahir di Surakarta 30 Juli 1997, kuliah di Universitas 11 Maret, Fakultas Kedokteran. Sekarang sedang menjalani program profesi pendidikan dokter. Jadi saya telah mengikuti lomba triathlon, yaitu olahraga yang terdiri atas 3 olahraga, meliputi renang, bersepeda balap, dan lari maraton. Di mana kompetisi yang baru saja saya ikuti, Surakarta Mini Triathlon, diadakan oleh KONI dan pemerintah kota Surakarta di Manahan, Solo. Di perlombaan tersebut, renang berjarak 400 meter, kemudian sepeda balap 15 km, dan lari 5 km. Saya sendiri untuk riwayat olahraga sudah sejak lama, sejak kecil sudah tahap atlet renang sejak SD hingga tingkat nasional, juga sering memenangkan beberapa perlombaan dengan spesialisasi gaya kupu-kupu dan gaya dada. Untuk lari dan bersepeda sendiri saya mulai sejak SMA, di mana saya memulai dari jarak maraton lari 5 kilo, kemudian bertahap 10 kilo. Dan untuk bersepeda saya lebih ke bersepeda balap secara sendiri, tidak mengikuti komunitas. Kemudian untuk lari itu sendiri, kompetisi sebelum triathlon ini sendiri, saya lebih sering mengikuti kompetisi perlombaan renang dulu saat kecil, SD. Kemudian untuk SMA dan saat kuliah preklinik pendidikan dokter umum, saya lebih mengikuti kompetisi lari baik jarak 5 km maupun 10 km. Ketertarikan saya sendiri untuk mengikuti lomba triathlon sebenarnya tidak diawali sejak saya kecil atau jauh-jauh hari, karena memang minat dari diri sendiri merupakan olahraga, diawali dari renang, kemudian berlari, dan tentunya bersepeda. Sebenarnya tidak memfokuskan diri untuk menggabungkan 3 jenis olahraga tersebut untuk saya proyeksikan ke kompetisi triathlon, bukan demikian. Namun sudah lama melakukan aktivitas renang, mengikuti kompetisi renang, dan juga lari 5 kilo, 10 kilo dalam berbagai kompetisi lari maraton. Dan kebetulan memang pada tahun 2020 itu mulai banyak minat orang-orang Indonesia, di mana memang triathlon ini belum banyak dikenal oleh orang Indonesia, dan kemudian sedikit banyak mulai muncul ke permukaan yang diinisiasi terutama oleh Kemenparekraf. Jadi untuk olahraga yang sudah saya menangkan saat SD atau sekolah dasar itu lebih dominan ke olahraga renang. Jadi kok saya meraih prestasi meliputi estafet gaya kupu-kupu 4x50 meter saat Wali Kota Cup Yogyakarta sekitar tahun 2009. Kemudian juga Almagari Cup di Surakarta Manahan sekitar tahun 2008, juga gaya kupu-kupu, tingkatnya nasional semua. Yang menjadi cabang terberat triathlon untuk masyarakat Indonesia saat ini adalah renang. Karena memang untuk bersepeda sendiri, mayoritas orang Indonesia saya katakan mampu. Kemudian untuk berlari juga mereka mayoritas kita orang Indonesia mampu. Namun untuk cabang renang sendiri itu belum banyak yang bisa.
terkait persiapan latihan untuk event satu ini, yaitu triathlon. Jadi saya mengetahui bahwa ada event triathlon di Solo itu berjarak 2 bulan sebelum kompetisi tersebut terlaksana, sehingga berapa lama saya mempersiapkannya, tentu saya berlatih intens selama 2 bulan. Dan terkait program latihan saya tentu meliputi 3 cabang olahraga tersebut, meliputi renang, bersepeda balap, dan lari. Untuk frekuensinya tentu saya berlatih setiap hari, namun untuk jarak yang saya tentukan atau istilahnya dosis yang saya tentukan pada hari Minggu, saya turunkan untuk keperluan recovery tubuh. Saya pribadi tidak memiliki pelatih khusus atau pelatih pribadi untuk menjalankan program latihan tersebut, yaitu mungkin suatu berkah atau rezeki tersendiri latar belakang seorang mahasiswa kedokteran. Tentu seluruh mahasiswa kedokteran maupun seluruh dokter, seluruh ahli medis yang mempelajari tubuh manusia, kami semua mempelajari tentang fisiologi tubuh, anatomi tubuh, biokimiawi tubuh, dan dari situ bekal ilmu tersebut saya aplikasikan untuk keperluan latihan saya, meliputi seperti saat renang maupun lari maupun bersepeda, otot mana saja yang perlu saya latih, kemudian batas VO2 max yang harus saya capai dalam 2 bulan tersebut. Kemudian tentu dari aspek fisiologi saya harus melatih dalam artian kapasitas volume paru-paru saya harus semakin meningkat dari setiap sesi latihan, karena memang triathlon ini tidak berfokus pada suatu kecepatan sprint. Memang sprint atau kecepatan itu menentukan kemenangan, namun perlu strategi yang dimana ada faktor penting di dalamnya, yaitu faktor endurance atau ketahanan tubuh. Nah, dari situ tentu faktor-faktor lain yang saya aplikasikan di mana saya tidak menggunakan pelatih adalah dalam hal diet atau asupan makan. Tidak sembarangan makanan yang saya makan untuk mempersiapkan triathlon ini. Saya makan tentu ada program diet khusus atlet, dan tentu saya kalkulasikan kebutuhan kalori per hari, kemudian mikronutriennya, vitaminnya apa, dan tentu asupan minum per hari juga saya perhatikan. Dan di situ tentu akan membantu tubuh, terutama dalam salah satu contohnya semisal memperbanyak asupan makanan yang mengandung zat besi atau ferrous seperti daging merah, kemudian sayur-sayuran hijau, dan juga didukung dengan memperbanyak asupan makan atau minum yang banyak vitamin C-nya untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam saluran cerna. Tentu dalam waktu 2 bulan itu akan terjadi hematopoiesis atau pembentukan sel, khususnya eritropoiesis, sel darah merah, di mana dengan tingginya hemoglobin dan optimalnya sel darah merah akan mengoptimalkan oksigen uptake, dan tentu hal tersebut akan meningkatkan performa dalam endurance dalam mengikuti triathlon. Itu salah satu aspek dari sekian banyak aspek ilmu kedokteran yang saya terapkan dalam mempersiapkan triathlon, latihan maupun diet. Untuk kompetisi yang barusan saya menangkan, Surakarta Mini Triathlon 2022, diikuti oleh sekitar 70 hingga 80 peserta, yang mana detail tiap peserta tentu ada pada situs atau platform sosial media event tersebut tentunya.
di mana tingkat nasional ini banyak peserta dari berbagai daerah. Luar kota Solo sangat banyak, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Kendal maupun daerah Jawa Timur. Namun sekalipun tingkat nasional, mayoritas peserta didominasi oleh peserta dari Pulau Jawa. Secara khusus untuk renang, saya renang tiap hari setelah selesai waktu sholat subuh. Jadi pagi-pagi saya ke kolam renang, melakukan sesi latihan renang. Tentu diawali dengan stretching atau peregangan otot. Kemudian saya renang, warming up atau istilahnya pemanasan. Kemudian sesi utama renang, di sini selama persiapan renang saya tidak menggunakan gaya lain kecuali gaya bebas, karena gaya bebas itu sendiri merupakan gaya yang paling efisien dan gaya tercepat untuk diaplikasikan dalam triathlon renang. Dimana untuk sesi utama saya mengaplikasikan sesi yaitu 50 meter standar Olimpiade kolam renang, 50 meter dikali 20 kali, sehingga total 1 km, dimana setiap 50 meter dikali 20 kali putaran diselingi dengan istirahat 1 menit, kemudian dilanjutkan sebanyak 4 kali, sehingga total per hari pada pagi hari saya melakukan renang sejauh 4.000 meter atau 4 km. Dan tentunya saya akhiri dengan cooling down atau pendinginan. Dan setelah pendinginan saya berlanjut untuk sesi latihan berikutnya, di mana selesai renang itu sekitar jam 6 atau paling cepat sekali setengah 6. Kemudian saya hanya minum dan tentunya minuman yang ada elektrolitnya untuk mengganti elektrolit tubuh yang hilang, karena memang olahraga ini sangat memangkas tenaga dan kontraksi otot yang jangka panjang. Setelah itu saya berlanjut ke bersepeda balap, di mana bersepeda balap ini sekalipun saya awalnya menetapkan jarak latihan itu 20 km, dalam praktiknya latihan saya hanya bisa melakukan sejauh 10 km, karena setelahnya saya harus melanjutkan kegiatan pelayanan di puskesmas maupun kegiatan belajar di puskesmas. Saya sebagai mahasiswa dokter muda prodi profesi. Untuk cabang ketiga triathlon ini saya lakukan lari maraton setelah kegiatan pelayanan puskesmas, di mana sekitar jam 4 atau setengah 4 pada asar saya berlari 10 km. Itu untuk detail program latihan saya untuk triathlon 3 cabang: renang, bersepeda balap, dan lari maraton. Baik, untuk kesulitan maupun halangan tentu saya sendiri ada, dan saya yakin semua peserta yang mengikuti kompetisi tersebut memiliki kendala dalam hal mengatur latihan. Dan saya sendiri tentu tidak menjadikan triathlon ini sebagai suatu fokus utama saya dalam mengejar karir atau capaian saya, karena memang fokus utama saya adalah dalam hal akademisi dan klinisi, dan tentunya menjadi dokter yang kompeten pada kedepannya. Namun dalam melakukan suatu hal, memang saya pribadi memiliki istilahnya prinsip bahwa saya setiap melakukan hal itu
apabila bisa menjadi yang terbaik, maka lakukan yang menjadi yang terbaik. Tidak hanya sekedar istilahnya hanya bermain-main saja, pada akhirnya hanya sekedar membuang-buang waktu. Jadi untuk kesulitannya memang sulit, saya akui sangat sulit sekali dengan beban tugas belajar, kemudian tugas setiap stase pendidikan atau rotasi klinis yang harus saya tuntaskan, dan juga selain kewajiban saya sebagai mahasiswa pendidikan kedokteran dan juga menunaikan salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu dalam hal penelitian, saya juga masih dalam artian sibuk dan padat dalam hal riset penelitian klinis baik di Rumah Sakit UNS, di fakultas maupun di RSUD Dr. Muardi. Dan tentunya saya tidak bisa mengorbankan itu semua, dalam artian saya menstop atau menunda, mempending studi saya. Tentu itu suatu pilihan yang tidak mungkin saya pilih, apalagi untuk hal-hal tugas belajar dan riset-riset saya tidak mungkin mengesampingkan hanya untuk event triathlon atau event minat bakat olahraga ini. Sangat sulit, memang sulit, dimana sudah saya jelaskan sebelumnya, saya harus mengalokasikan waktu pagi saya tepat setelah sholat subuh untuk segera memulai latihan, kemudian tepat selesai kegiatan di puskesmas maupun di rumah sakit, saya langsung beberes diri dan kemudian lanjut berlatih lagi. Dan tentu saat waktu malam hari atau sore harinya saya tidak bisa langsung beristirahat total. Saya harus menuntaskan beberapa tugas-tugas belajar maupun tugas-tugas PR atau pekerjaan rumah yang saya bawa dari puskesmas maupun rumah sakit, yang merupakan sebagai bagian kewajiban saya sebagai mahasiswa dokter muda yang tentu harus belajar long life learn, dan juga beberapa riset-riset atau proyek penelitian yang dalam proses. Bahkan saat video ini diambil, saya masih banyak memiliki kewajiban penelitian yang harus saya tuntaskan. Jadi semua tergantung bagaimana mengalokasikan waktu 24 jam itu. Kami membagi waktu, dan tentunya sekalipun padat-padatnya waktu, kita juga harus melakukan recovery atau memenuhi hak tubuh kita untuk beristirahat, makan makanan yang cukup dan bergizi, karena waktu yang padat untuk bekerja, berolahraga tentu sangat rawan terjadi jatuh sakit, dan terlebih lagi olahraga ini adalah olahraga high impact, ada berlarinya, rawan cedera. Maka harus pintar-pintar tadi membagi waktu dan juga menjaga kondisi tubuh yang prima, tentu imunitas yang kuat, apalagi sedang pandemi global COVID-19. Untuk kesan saya dalam meraih posisi kedua event triathlon yang baru saja saya lakukan, tentu senang karena memang triathlon ini sendiri debut atau perform pertama saya dalam triathlon. Saya tidak menduga sebegitu banyak atas capaian yang akan saya raih, namun tentu ada rasa kecewa atau istilahnya menyesal, dimana karena memang jarak gap durasi waktu dengan juara pertama hanya berjarak 2 detik, dimana kalau saya pikirkan ulang, sebenarnya saya bisa mengejar gap tersebut untuk meraih podium atau posisi pertama. Namun ya memang beginilah hasil latihan saya, sehingga tidak perlu disesali lebih lama atau lanjut ke depan berlatih lebih
intens dan lebih tekun. Untuk harapan saya atas capaian ini yang sudah saya lakukan, tentu untuk pribadi saya sendiri, saya ingin menjadikan olahraga ini, terutama lari, renang, maupun bersepeda, sebagai rutinitas harian saya dalam menjaga kebugaran tubuh dan juga untuk menjaga kesehatan tubuh saya. Kemudian untuk prospek atau karir saya ke depan dalam hal non-akademik olahraga, saya tidak begitu memfokuskan diri hingga tahap atau fase di mana menjadi suatu atlet profesional yang mendedikasikan 100% harian hidup untuk berolahraga, karena memang itu bukan fokus utama saya. Namun bukan berarti saya mengkotak-kotakan atau memisahkan dua hal tersebut secara berbeda. Saya ingin menjadikan bahwasanya olahraga ini sebagai suatu, seperti yang saya katakan tadi, rutinitas, dan saya bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari di kedokteran, baik anatomi, fisiologi maupun kedokteran olahraga, untuk saya aplikasikan di olahraga, baik itu renang, sepeda lari maupun olahraga-olahraga lainnya. Karena memang dalam bidang olahraga sangat erat kaitannya dengan bidang kedokteran. Dan tentu harapannya dengan capaian saya ini bisa memotivasi teman-teman atau pihak-pihak yang sudah saya sebutkan lainnya untuk berolahraga. Syukur-syukur bisa meraih prestasi dalam bidang olahraga. Sedikit saran untuk rekan-rekan saya di Sivitas Akademika FKUNS, dokter muda maupun teman-teman saya yang berfokus pada bidang akademik, sains, iptek maupun teknik, di mana setiap orang itu memiliki potensi mereka masing-masing. Sekalipun tidak mencapai suatu tahap meraih suatu juara di suatu cabang olahraga, setidaknya minimal teman-teman sudah menjadikan olahraga itu sebagai suatu rutinitas harian. Namun apabila teman-teman memiliki suatu potensi bakat, baik itu di renang, bersepeda, yang mana sepeda ini sedang banyak animo masyarakat yang menyenanginya, kemudian lari pun juga demikian, di mana lari ini menjadi suatu gagasan, istilahnya sport tourism Kemenparekraf. Tentu ini suatu prospek yang sangat baik, dan kedepannya saya yakin akan banyak event-event untuk dalam bidang hal olahraga, bersepeda maupun berlari. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk memulai berlari. Saya dulu memulai juga tidak banyak mengetahui, masih banyak melakukan kesalahan dan bahkan sering mengalami cedera. Namun dari situ kita belajar, melakukan riset bagaimana hal yang harus kita lakukan, how to do dan how to avoid, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Dan dari situ tentu kedepannya akan berproses ke arah yang lebih baik.